Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan sedikit membahas terkait hadis atau sirah nabawiyah, kisah hidup Rasulullah SAW, tujuan di utusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Tadi sebagaimana sudah disampaikan di depan, dibacakan sebuah hadis yang bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah diutus aku, kata Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah diutus aku kecuali untuk liutammima, menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang terkait akhlak ini sangat besar pengaruhnya di kehidupan kita. Betapa banyak orang-orang yang ahli ibadah, betapa banyak orang-orang yang sangat pintar, cerdas, tapi mempunyai akhlak yang kurang, tidak mempunyai akhlak yang baik. Betapa banyak orang yang berkecukupan, ya, Allah takdirkan untuk mempunyai harta yang berlimpah, Allah takdirkan mempunyai ilmu yang tinggi, keilmuan yang tinggi, Allah takdirkan menjadi ahli ibadah, tapi akhlaknya masih jauh dari akhlak yang seharusnya. Apa ada? Banyak, Pak, ya banyak. Apalagi dalam sistem pendidikan yang memang diterapkan kepada anak kita sekarang ini, Pak. Anak-anak kita, walaupun sebenarnya di sana ada materi budi pekerti, ya. Materi budi pekerti. Cuma nggak cukup seperti itu, ya, karena memang materi budi pekerti itu diserahkan kepada guru dan hanya diterapkan di sekolah dan sifatnya teori, tidak ada praktek langsung di kehidupannya budi pekerti. Beda dengan kita mungkin dulu ketika kita waktu masih kecil, walaupun nggak ada materi budi pekerti, cuma pengetahuan agamanya lumayan. Ketika kita di luar sekolah, di situ ada yang namanya pendidikan agama atau tempat-tempat pengajian yang memang banyak bermuatan masalah budi pekerti atau akhlakul karimah. Walaupun itu materinya tidak secara langsung terkait masalah budi pekerti. Ditambah lagi dengan pengaruh media informasi yang sudah sangat terbuka saat ini, ya. Ditambah lagi dengan lingkungan yang sudah sangat berubah saat ini. Banyak hal-hal yang mengakibatkan mengikis budaya-budaya, mengikis akhlakul karimah, atau mengikis kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita anggap tabu, tapi sekarang kita anggap biasa aja. Terkikis nilai-nilai kehidupan kita sudah mulai terkikis. Nah, ini suatu hal yang memang menjadi perhatian agama kita, sehingga diutuslah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa Nabi Muhammad diutus di Jazirah Arab? Karena pada saat itu kondisi Jazirah Arab itu sangat parah, Pak. Sangat parah akhlaknya, sangat parah kehidupannya. Makanya di Jazirah Arab waktu itu ketika Nabi Muhammad sebelum dilahirkan dan juga setelah dilahirkan, itu kondisinya apa sebutannya? Masyarakat jahiliyah, masyarakat zaman kebodohan. Bukan bodoh nggak bisa bahasa, bukan bodoh karena nggak punya ilmu, bukan bodoh karena memang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, tapi memang bodoh karena tingkah lakunya, bodoh karena peradabannya. Gimana nggak bodoh, Pak? Punya anak perempuan malu dibunuh, dibendung, ya. Punya Tuhan dari tepung udah capek lapar, Tuhannya dimakan, gitu ya. Bodoh.
disematkan atau dijuluki sebagai kaum jahiliyah. Nah, di tengah kejahilian atau kemunduran akhlak yang sangat besar itu diturunkan Nabi Muhammad SAW untuk mereformasi, untuk memperbaiki akhlak manusia terutama di Jazirah Arab. Harapannya apa? Kenapa diturunkan di Jazirah? Karena waktu itu tadi hal sudah sangat terbelakang. Ketika Jazirah Arab itu sudah bisa sudah bisa diperbaiki, harapannya di masyarakat yang lainnya, di kaum yang lainnya yang tidak separah di Jazirah Arab itu bisa juga diperbaiki dengan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah sampai ke tanah bumi Indonesia ajarannya. Alhamdulillah. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya alhamdulillah kita di sini bisa bisa mendapatkan ajaran dari ulama-ulama kita yang terdahulu itu, sehingga kita bisa orang tua kita leluhur kita itu bersyahadat sehingga sampai dengan saat ini kita termasuk seorang muslim, walaupun muslim yang keturunan. Muslim keturunan kita alhamdulillah, enggak perlu susah payah kita menggapai dia, hidayah. Enggak perlu susah payah kita mempelajari Islam, tapi subhanallah dengan takdir Allah kita terlahir muslim. Kita nggak bisa milih tuh Pak. Kita nggak bisa milih. Nah, nanti saya kalau mau lahir mau Buddha aja bisa tuh. Nanti kita suka lahir pengen orang tua yang ganteng, artis, biar saya turun menjadi artis gitu ya. Nggak bisa milih. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita juga seperti itu. Walaupun udah usaha segala macam cara, segala macam teknik, saya pengen anak perempuan, saya pengen anak laki-laki, cuma bisa pesan Pak. Cuma bisa pesan sama Allah, keputusan sama Allah. Begitulah ya, ada baik, ada laki, ada perempuan lagi, laki-laki lagi, alhamdulillah. Betapa banyak pasangan hidup, orang tua, suami istri yang bertahun-tahun belum dianugerahi keturunan. Alhamdulillah, walaupun lahir laki-laki lagi, perempuan lagi, keinginan pengen berpasangan anak-anak itu ya. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita mempunyai anak-anak yang sudah bertahun. Nah itu waktu itu seperti itu. Jadi kondisi di Jazirah Arab sangat rusak moralnya, rusak akhlaknya, maka diturunkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam rangka menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Kenapa akhlak ini menjadi penting? Ya, kenapa akhlak menjadi penting? Kenapa moral menjadi penting? Bahkan sekarang Erick Thohir juga di semua BUMN disebutnya akhlak, gitu ya. BUMN itu slogannya apa? Akhlak. Karena memang penting. Orang pintar nggak ada akhlak, itu disuruh ngurusin kata Jainuddin mah gitu ya. Tadi Pak Alem baca bukan status postingan teman. Nah itu ada almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ gitu ya. Orang pintar tapi tidak berakhlak, disuruh ngurusin laut jadi bajak laut katanya gitu ya. Disuruh ngurusin disuruh ngurusin jalanan, malah makan aspal gitu ya. Disuruh ngurusin hutan, malah jadi orang hutan gitu. Ya itulah ya, keilmuan, pengetahuan, kecerdasan, tapi tanpa didukung dengan akhlakul karimah itu
sangat berbahaya, Pak. Sangat berbahaya. Makanya di sini kewajiban kita sebagai orang tua itu agar bisa menjaga akhlak anak-anak kita. Akhlak anak-anak, bagaimana anak-anak kita itu bisa mencontoh sosok manusia yang satu-satunya itu wajib kita teladani kehidupannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Ya anak-anak kita mah nggak paham, apalagi yang masih kecil-kecil, nggak paham bagaimana cara mencontoh Rasulullah SAW. Apa dia contoh? Siapa yang dia contoh? Orang tua. Orang tua. Yang paling terdekat di hidupnya siapa? Orang tuanya. Mau nggak mau, orang tuanya pun harus mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Kalau mau anak-anaknya makan duduk, ya kita juga harus makan minumnya duduk. Kalau kita mau anak-anak kita makan minumnya pakai tangan kanan, kita juga jangan megang gelas tangan kiri, gitu ya. Kalau kita mau anak-anak kita selalu baca doa sebelum makan minum, sebelum masuk rumah, sebelum masuk WC, sebelum berangkat kerja, berangkat sekolah, kita juga harus mencontohkan seperti itu. Karena apa yang mereka lihat itu akan menjadi kebiasaan bagi mereka secara tidak langsung. Bagaimana caranya kita ingetinnya? Nah, kadang kalau kita kan dulu bukan sering diajarin orang tua kita dan keterbatasan keilmuannya, itu diajarinnya jangan makan pakai tangan kiri, tidak baik, makannya pakai tangan tidak baik, tangan jelek, pakai tangan yang bagus, tangan kanan, kan begitu ya? Diajarinnya. Karena mana ada tangan bagus, tangan tidak bagus, semua tangan bagus. Jangan begini Pak Mali, jangan begitu Pak Mali. Bagaimana sebaiknya kita ajarkan, kita biasakan anak-anak kita buat berbuat sesuatu, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang membuat mereka mencintai Rasulullah. Ya, kita ingetinnya gini Pak, Lana, makannya pakai tangan kanan ya, soalnya Rasulullah itu kalau makan pakai tangan kanan. Kalau minum jangan sambil berdiri ya, minumnya sambil duduk. Rasulullah kalau minum sambil duduk. Jadi kita selalu sadarkan segala hal kebiasaan tersebut dengan menyebutkan nama Rasulullah SAW, agar mereka tahu apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka praktikan itu adalah sunnah Rasulullah. Segala hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah dulu kalau makan minum sambil duduk, kalau pipis kencing sambil jongkok, kalau makan minum pakai tangan kan, sebelum makan minum baca Bismillah, habis makan minum baca Alhamdulillah. Ya Allah, Rasulullah dulu ngajarin seperti itu. Sebenarnya sama diajarnya seperti orang tua yang dulu kita diajarkan kepada kita gitu. Cuma bahasanya aja agar anak-anak kita itu paham kalau apa yang mereka laksanakan itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Itu mengenai akhlak. Karena penting akhlak ini di sebagian besar hadis-hadis Rasulullah itu semuanya semuanya itu membahas atau terkait masalah akhlak. Bagaimana cara kita bergaul, akhlak itu bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia. Akhlak kepada manusia, terlebih lagi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa akhlak tadi berbahaya. Orang pintar jadi minterin orang, jadi licik. Ya. Orang pintar gak berakhlak itu kan licik namanya Pak. Licik itu ya licik gitu ya. Licik gitu. Ngibulin orang dulu licik gitu. Ngibulin orang dulu bilang. Ya. Nah ini dengan akhlak ini
bisa terjaga kehidupannya di dunia wa akhirat. Tapi ada masih orang yang berakhlak tapi tidak beribadah ya banyak Pak. Kebalikannya tadi kan orang yang berilmu, orang yang suci, orang yang yang taat ibadah, tidak berakhlak. Ini orang berakhlak tidak beribadah juga banyak. Ini dinamika atau kehidupan di tengah-tengah kita seperti itu. Ya bagaimana kita menyikapinya? Kita harus dua-duanya karena memang itu berkaitan. Yang namanya ibadah dengan baik dan berakhlak. Jadi ketika kita sudah beribadah dengan baik dan benar, itu buahnya akhlakul karimah Pak. Ketika kita sudah melaksanakan sholat dengan baik dan benar, buahnya adalah taat anil fahsya'i wal munkar. Otomatis. Jadi ketika kita beribadah sebanyak mungkin, tapi tidak membuahkan akhlakul karimah, ada sesuatu di ibadah kita. Apakah wudunya kurang benar? Ya, hati kita belum bisa hadir ketika kita beribadah, sholat, keikhlasan kita, itu kembali lagi. Itu berkaitan antara takwa dengan akhlakul karimah, itu berkaitan. Karena di sebuah hadis disebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Pasti. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Kenapa? Karena sudah mengucapkan dua kalimat sholat, pasti masuk surga Pak. Walaupun diunyang-unyang dulu, gitu ya, diremas-remas dulu, gitu, dijepret dulu, gitu kan. Tidak begitu bilang. Tapi pasti masuk surga. Ilaman kecuali orang yang menolaknya. Tadi kemarin saya sempat bahas juga di ibu-ibu di pengajian tadi. Kebetulan saya seminggu ini di rumah terus, jadi disuruh ngisi ibu-ibu gitu tarik. Ini sempat saya bahas kemarin sedikit, kita bahas juga di sini. Jadi kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku, umat muslim itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nolak masuk surga. Masa ada nggak seorang yang nolak masuk surga? Ada apa? Ini kan hadis Rasulullah, hadis sahih. Hadis yang terdapat di Dalailus Salihin, di kitab Dalailus Salihin karangan Anas Ismail bin Abu Daud. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang nolak. Sahabat kaget bingung gitu ya. Namanya apa ya Rasulullah? Siapa yang nolak? Kata sahabat gitu. Namanya apa ya Rasulullah? Siapa yang nolak masuk surga? Ya kan surga kan sebuah reward dari Allah Subhanahu wa taala, balasan ganjaran tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan setiap manusia. Nah, kita ibadah mengharapkan ridho Allah. Allah ridho, Allah masukkan kita ke dalam surga insya Allah. Tapi ada yang menolak orang untuk masuk surga. Kamu ya apa ya Rasulullah? Siapa yang menolak ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, Rasul berkata, man ata'ani dakhala jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti seluruh kehidupanku, dakhala jannah, dia masuk surga. Jaminan Rasulullah SAW. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnah Rasulku, dia masuk surga. Barang siapa yang mengikuti kehidupanku dari dia tidur sampai dengan tidur lagi, masuk surga. Kok bisa? Bisa. Karena apa yang Rasulullah kerjakan, siapa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah lakukan, tingkah lakunya, kehidupannya, semuanya adalah jaminan Al-Quran. Suatu ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana anak Rasulullah? Bingung Aisyah. Kenapa? Karena memang anak Rasulullah sangat besar, yang sangat tangguh.
Maka ketika itu Siti Aisyah berucap, akhlaqul Qur'an, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Ketika seseorang sudah mengikuti sunnah Rasulullah, sesungguhnya dia sudah mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Makanya itu disebut orang yang ato'ani, kata Rasulullah, orang-orang yang menaatiku, mengikuti sunnahku, dakhala jannah, masuk surga. Wa man asani, kata Rasulullah, barang siapa yang menolak sunnahku, membenci sunnahku, tidak mau mengikuti sunnahku, faqad aba, sesungguhnya dia sudah menolak apa? Menolak masuk surga. Jadi ayo kita sedikit demi sedikit mulai mencintai sunnah, mencintai hal-hal yang kita anggap remeh, Pak. Mulai dari rawatib, sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah, itu kita biasakan karena kita anggap remeh. Mulai dari tadi yang kecil-kecil ya, makan minum sambil duduk pakai tangan kanan sebelum membaca bismillah, itu hal-hal yang kecil aja dulu. Nggak usah ya, belumlah kita sholat tahajud sampai kakinya pada bengkak ya. Rasulullah gitu, sholat tahajud ya, bukan sholat wajib ya. Sholat tahajud beliau baca surat Al-Baqarah, beliau baca surat Al-Imran sampai apa? Sampai kakinya pada bengkak. Bukan sholat wajib. Sholat wajib beliau baca sholat pendek gitu ya, surat-surat yang ringan karena memang ada banyak yang mana disesuaikan dengan jamaahnya gitu. Ya. Nah ini ketika sholat sunnah, waktu itu beliau sholat sunnah tahajud. Siti Aisyah sedang tidur, beliau sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kaki Rasulullah, orang yang Allah janjikan surga, orang yang masuk bersih dari dosa, itu masih mau sholat sampai kakinya bengkak. Nah kita siapa, Pak? Keturunan raja bukan, keturunan habaib Rasulullah bukan. Kita keturunan siapa? Buru-buru ada jaminan dari Allah untuk masuk surga. Ya. Ini tidur kebluk bener gitu, bangun-bangun aja itu juga udah tahu. Ini kita tidur sendiri, bukannya bapak-bapak saya ya emang, itu ya saya. Ya. Jadi, ayo kita mulai sedikit-sedikit mencintai sunnah. Ketika kita membiasakan diri untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang kita sadarkan, kita bercontoh dari Rasulullah, secara otomatis kita sudah mencontohkan hal yang baik buat keluarga kita, buat istri dan anak-anak kita. Mereka nggak perlu mencari contoh baik dari luar. Lihat nih bapak, lihat nih orang tua yang memang bisa menjadi model bagi anak-anaknya, karena orang tua bercermin dari Rasulullah SAW. Nah, ketika anak bercermin dari orang tua, otomatis anak itu pun menaati atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu jadi orang yang nggak mau mengikuti sunnah, sesungguhnya dia itu orang yang menolak masuk surga. Hadisnya seperti itu, hadis riwayat Bukhari. Dan juga di situ disebutkan dalam sebuah hadis lain, taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan bagi kalian amrayni, dua hal. Kata Rasul, dua hal. La tadillu ma tamassaktum bihima, yang tidak akan membuat kalian tersesat selama kalian berpegangan terhadap dua hal tersebut. Apakah itu?
Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati Rasulillah, dan sunnahnya atau kehidupannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mengamalkan sunnah, otomatis kita mengamalkan isi dari Al-Quran. Apa yang itu ilalah kata Allah. Nabi Muhammad itu nggak pernah ngomong, nggak pernah berbicara kecuali apa yang sudah diwahyukan kepada Nabi kita dari Allah. Jadi apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi perbuat, apa yang Nabi berikan nasihat kepada para sahabatnya, sesungguhnya itu sudah melalui arahan verifikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho dengan seluruh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menjadi contoh. Innahu basarun wa sakal basar. Jadi Nabi itu memang sosok manusia. Sengaja Nabi itu tadi seluruh di Daqaiqul Akhbar, di Daqaiqul Akhbar, di kitab Daqaiqul Akhbar, Nabi Muhammad itu Nur Muhammad itu sudah Allah buat sebelum alam dunia ini dibuat. Sudah ada. Nabi Nur Muhammad itu dibuat dengan seluruh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, makhluk-makhluk Allah yang lainnya, Aras, para sahabat, semuanya, ya, semua Nur Muhammad. Itu sedemikian dahsyat mulianya Nabi Muhammad SAW. Bukan manusia biasa seperti itu. Tapi begitu Allah turunkan ke jaziran, Allah jadikan beliau seorang Nabi dan Rasul dalam sosok manusia. Biar apa? Biar bisa diikuti oleh manusia. Allah nggak menurunkan malaikat, Allah nggak menurunkan sosok yang goib, tapi Allah menurunkan sosok manusia agar terlihat, oh ini model manusia yang sama makan, yang sama butuh makan, sama butuh minum, sama butuh berkeluarga, yang memang juga dialami oleh manusia yang lainnya. Sehingga apa yang Nabi Muhammad lakukan itu harapannya bisa dicontoh oleh umatnya. Karena Nabi diutus sebagai seorang manusia. Innahu basar lakin laysa kabasar. Nabi itu manusia. Sehingga ketika orang mencontoh bisa. Jadi nggak ada alasan, ya jelas saja dia kan Nabi, malaikat lagi pasti bisa. Kita nggak mungkin. Ya. Jadi apa yang Nabi laksanakan, insya Allah bisa juga dilaksanakan oleh umatnya. Karena memang Nabi adalah manusia. Nah itu kita perlu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini disebutkan di sebuah hadis yang lain, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Ditanya Rasulullah oleh para sahabatnya, ya, oleh para sahabatnya, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Apa sih sesuatu yang bikin manusia itu banyak masuk surga? Apa sih yang menyebabkan manusia itu bikin yang banyak masuk surga? Penyebabnya apa? Hal yang menyebabkan manusia itu banyak masuk surga. Faqala, maka Rasulullah bersabda berkata, taqwallah wa husnul khuluq. Tadi kita bahas di depan. Berbarengan, segala hal, segala sesuatu yang membuat, ya, segala sesuatu yang terbanyak yang membuat seseorang itu masuk surga adalah, kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Ketika dia sudah rajin beribadah, maka buahnya adalah akhlakul karimah. Ini mesti berbarengan, Pak. Mesti sama-sama, nggak bisa
hanya ibadah tapi akhlaknya enggak, atau tadi sebaliknya hanya akhlakul karimah tapi ibadahnya enggak, itu nggak bisa. Sama aja kita pakai baju nggak pakai celana gitu ya, sama aja kita pakai celana nggak pakai baju, sama aja, pasti bareng-bareng, mesti bersama. Takwa Allah ahsanul khuluq. Wasudul anak kalimah yudhilun nasa. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau gitu apa sih hal yang terbanyak yang bikin manusia itu masuk neraka? Nah, ini lebih ini. Tadi kan masuk surga yang paling banyak adalah orang-orang yang bertakwa dan mempunyai akhlak karimah. Nah, sekarang orang-orang yang masuk neraka ini penyebabnya paling banyak apa nih? Kata sahabat gitu ya. Maka Rasul bersabda, al-famu wal farj. Kamu mulut Pak, yang menyebabkan manusia banyak masuk surga. Nomor satu, famun, mulut. Betapa banyak gara-gara lisan, gara-gara mulut, yang tadinya saudara jadi musuh, yang tadinya keluarga jadi berantem, yang tadinya suami istri jadi bercerai, gara-gara lisan. Suami bilang buat talak tuh, talak Pak, pisah Pak, haram jadinya Pak. Kita tahu, gara-gara lisan. Tapi begitu juga sebaliknya, gara-gara lisan dari non muslim bisa menjadi muslim, dari tidak halal menjadi halal dengan akad nikah ijab kabul. Yang tadinya benar bisa menjadi, yang tadi tidak benar bisa menjadi benar. Gara-gara apa? Gara-gara lisan. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatannya manusia itu bagaimana dia bisa menjaga lisan dia. Terutama kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai orang tua, ibu-ibu terutama yang harus menjaga mulutnya sehingga tidak menjadi bala buat keluarganya, buat anak-anaknya. Karena orang tua mulutnya adalah doa. Bego boborku, nggak bilang benar, bego beneran tetap. Nggak bilang jangan. Itu kalau dipaut, kalau dipaut, satu minggu ini di rumah gitu ya dipaut. Itu ya mungkin pendidikan anak-anak tiap keluarga beda-beda ya. Ini gurunya dibego-bego, gurunya dibego-bego. Guru orangnya begini bego amat, gitu ya. Itu dari mana bahasanya? Kalau bukan yang dari orang tuanya, gurunya. Gitu. Mudah-mudahan bukan dia. Ya. Yang tiap saat orang tua anak-anaknya itu kalau ngomong sialan apa udah dari mana jatuhnya? Dari orang yang paling dekat, orang tuanya. Ya bukan salah anak-anak, karena memang dia hanya mencontoh mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Makanya kita mesti hati-hati. Kalau ngomong mesti hati-hati, kalau berbuat juga mesti hati-hati, karena akan dikopi oleh anak-anak kita. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Pak. Ya kan? Dan itu benar gitu. Buah tidak jatuh jauh dari pohon. Ini situ aja. Makanya kita harus bisa mencontohkan yang terbaik buat keluarga kita. Nah tadi, hal yang menyebabkan orang masuk neraka yang terbanyak adalah mulut. Apalagi wal farju atau wal farji. Kemaluan. Orang yang bisa menjaga kemaluan dia, insya Allah selamatkan dia di sisa api neraka. Yang setelah mulut, jadi mulut itu jauh lebih bahaya dibanding kemaluan. Makanya tadi kita jaga Pak. Apabila sudah kita bisa jaga dua hal tersebut, ya insya Allah kita hindarkan dari siksa api neraka, insya Allah. Ya. Nah sekarang gimana sih supaya
kita itu bisa cinta Rasulullah, anak-anak kita bisa cinta Rasulullah, berarti kan kita harus ngasih tahu, oh Rasulullah seperti ini nih kehidupannya. Kan orang kan gitu, tidak kenal makan dan sayang gitu ya, tidak kenal makan dan sayang. Maka itu kewajiban kita. Kewajiban kita memberikan pemahaman, memberikan gambaran sosok Rasulullah kepada anak-anak kita. Oh, nggak mampu kita ya, kita serahkan ke guru-guru yang mampu, ke pengajian yang mampu. Nggak bisa, ya udah kita adakan acara-acara seperti yang nanti akan kita adakan, acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu media, salah satu wadah untuk kita bisa lebih mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nanti akan penceramah yang akan menyampaikan apa namanya sirah-sirah nabawiyah, kemuliaan Nabi Muhammad. Kita juga akan membacakan sholawat. Di situ juga ada perhabaan yang di dalamnya itu membaca atau terdapat sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi di sana juga ada marah segala macam. Jadi insya Allah banyak kebaikan di acara muludan itu ya. Dan insya Allah itu tidak dosa. Insya Allah itu tidak dosa. Karena memang dan itu merupakan syiar dari agama kita. Kita syiar. Jadi hanya kita ajak anak-anak kita nanti ketika ada acara mulut, biar mereka tahu kalau ini adalah peringatan dari lahirnya sosok manusia yang wajib kita teladani kehidupan. Buat apa sih tiap hari juga sholawatan, tiap saat juga sholawatan, tiap saat juga kita memuliakan Nabi? Nggak perlulah cara-cara kayak gitu. Ya kenapa nggak perlu? Nabi adalah sosok manusia spesial. Ya kita buat sesuatu yang spesial buat beliau. Kenapa enggak? Kenapa? Sosok manusia spesial. Kata Nabi, umatku yang rajin beribadah, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umatku yang berdosa, umatku yang tidak mau beribadah, aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu mulianya. Seperti itu. Yang kemarin di postingan ini juga begitu. Yang di Facebook yang katanya Nabi ada melihat umat Nabi Muhammad apa namanya disiksa, itu kan ya, masuk neraka gitu ya. Itu. Dengan fadilah sholawat yang dia baca walaupun jarang-jarang, Nabi simpan salawatnya itu menjadi pemberat timbangan dia yang sedemikian besar pahalanya dari salawat tersebut, sehingga alhamdulillah Nabi bisa menyelamatkan dia, memberikan syafaat, ya itu pertolongan dari salawat yang sering dia lakukan, sering dia ucapkan ketika hidup waktu itu, sehingga menjadi pemberat timbangan amal yang tidak bisa. Ya alhamdulillah Nabi bisa menolong tadi ya umatnya yang masuk neraka. Nah itu beberapa hal terkait akhlak. Banyak hadis-hadis Nabi yang mengungkap atau membahas tentang bagaimana kita bisa bergaul, bermasyarakat dengan baik, ya, bermasyarakat dengan baik, dengan tentunya dengan akhlakul karimah. Dan beberapa hadis, salah satunya seperti hakul muslim adalah muslimin khamsah. Hak muslim terhadap seorang muslim itu ada 5 apa? Kata Rasulullah. Radus salam itu mengembalikan atau membalas atau menjawab salam. Ya, hukum mengucapkan salam adalah sunnah. Assalamualaikum, sunnah itu. Tapi yang mendengar itu wajib membalas salam. Fardu kifayah. Saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya diam, semuanya dosa. Dalam hatinya tak menjawab salam, semuanya diam, dosa. Tapi satu aja dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugur semua dosa. Karena kewajiban jawab salam itu adalah fardu kifayah. Nah di sini hakul muslimin ala muslimin khamsun. Yang pertama
Rodus salam, jawab salam. Akhlak. Bagaimana kita bisa menghargai seseorang? Itu kan menghargai orang bersalah, ya kita jawab. Itulah. Sering saya singgung, ambil yang baik, buang yang buruk. Nonton sinetron, dunia terbalik, dunia terbalik tuh Pak. Nonton dunia terbalik, pernah nggak? Saya dulu sering, sekarang udah jarang lagi, udah nggak pernah. Dunia terbalik itu salah satu yang paling saya suka di dalamnya adalah mana ketemu sama orang, di mana dia berpisah sama seseorang, walaupun dia habis berantem, cekcok, skenario kita ya pasti salah. Ujung-ujungnya Assalamualaikum, pasti coba dapat. Itu sudah secara nggak langsung dia berdakwah membiasakan salam di kehidupan kita. Itu salah. Jadi yang pertama, Rodus salam, menjawab salam. Apalagi hak seorang muslim terhadap muslim, ia datul hari membesuk, menjenguk orang sakit. Akhlak, Pak. Saudara kita sakit, saudara kita kurang sehat, kita besuk, kita bawain jeruk. Kalau punya jeruk gitu ya. Datang aja udah sangat benar. Datang ngapain? Melihatin doang, ya kan? Doain Pak. Doain ya Allah. Mudah-mudahan si lebih pelan, segala sembuh ya Allah. Kita juga minta doa sama dia. Karena doa orang yang sakit itu mustajab. Mustajab. Ini jangan kita datang orang sakit. Pak sakit apa? Lagi tipes ya Allah. Kemarin tetangga saya juga tipes. Meninjau semua. Jangan begitu. Nakut-nakutin. Apa Pak? DBD ya Allah. DBD lagi musik. Gitu ya. Tetangga saya juga kemarin begitu. Sekeluarga masuk rumah sakit semua. Sampai sekarang pulang-pulang. Gitu. Sama stres orang juga. Jangan Pak. Gitu. Nah jadi ketika ada yang sakit kita bisa akhlak masalah. Apalagi ittiba'ul janazah, kita mengantar jenazah. Ittiba'ul janazah, ittiba'ul janazah, kita mengantar jenazah. Jadi kewajiban kita seorang muslim itu mengurus saudara kita yang sudah wafat. Nggak bisa dia Pak jalan sendiri, maka kuburan nggak bisa jalan sendiri, harus kita urus. Mulai dari kebersihinnya, mandinya, sampai dengan pemakamannya kita urus. Itu salah satu hak dari hak muslim. Udah berapa tuh? 3 ya? Menjawab salam, besok orang sakit, sama ngantar jenazah, urus jenazah. Lalu apalagi? Wajibatu ad-da'wah, memenuhi undangan. Nah misalnya nih, Pak Teguh punya hajat, saya mau ngadain sahabat anak, tahlilan, menyunatin anak, ngundang saya, ngundang Pak Edi, wajib hadir tuh Pak, ya wajib hadir, nggak boleh nggak hadir kecuali punya uzur yang syar'i. Pak nanti malam hadir ya, saya mau selamatan, mau tahlilan, ini nih, mohon doa supaya besok sunatan anak saya lancar. Insya Allah begitu. Nah ini kita kadang berhidup dari kalimat insya Allah supaya kita bisa hadir. Itu nggak boleh, dosa. Ketika kita diundang, itu wajib kita hadir. Wajib kita hadir. Kalau yang undang kita muslim ya, muslim saudara kita yang muslim sini, hak orang muslim yang dalam muslim, hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lainnya, salah satunya adalah memenuhi undangan. Kalau tidak ada uzur, selama kita masih sehat badan, ada waktu, ya wajib Pak. Gue menitip aja dan karena begitu berarti kita ada uzur yang memang betapa
atau kurang sehat gitu. Kan dimintanya juga mohon doa restu, bukan mohon amplop gitu. Mohon doa restu. Mohon 2.000. Mohon doa restu. Jadi jangan gak hadir gara-gara gak punya amplop. Ya, yang penting hadir dulu. Bismillah. Insya Allah itu berkah silaturahim. Begitu kita hadir silaturahim dapat berkah, hadir silaturahim dapat nasi prasmanan gitu. Rezeki silaturahim itu membuka ditulis isi ketemu sama orang-orang yang lain, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di kondangan ngobrol, membuka peluang, akhirnya kita bisa berbuat hal yang lain lagi yang lebih baik gitu. Berkah silaturahim datang Pak, yang datang, jangan gak datang. Itu berapa? 4. Yang keempat. Nah yang terakhir atasmitul al-atis, menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Sampai seperti ini agama kita Pak, memperhatikan sampai seperti ini. Hak seorang muslim terhadap muslim salah satunya mendoakan orang yang bersin. Subhanallah. Jadi yang kecil ini hanya diperhatikan, orang yang besar. Itu maksudnya. Orang bersin wajib kita doakan. Makanya ketika bersin, sunnahnya apa yang diucapkan ketika orang bersin? Alhamdulillah. Orang yang mendengar bacanya apa? Ya, yang kamu yang kamu alhamdulillah. Jawab, ya Allah. Dijawab lagi sama yang kecil apa? Ya itu ngomongnya muslimah. Alhamdulillah. Ketika bersihan itu kan mekanisme tubuh dalam mengeluarkan penyakit. Alhamdulillah. Didoakan sama saudaranya, ya kamu kalau semoga Allah memberikan kamu rahmat, memberikan kamu kasih sayang. Dijawab lagi sama yang kecil, ya dari kamu Allah yusuf balaku. Allah semoga Allah memberikan kamu hidayah, wa yusuf balaku, dan juga menyembuhkan atau menyehatkan keadaan kamu. Indah Pak, seperti itu. Seperti itu ya, saling mendoakan. Indah Pak. Makanya di sini hal-hal yang kecil seperti ini yang bisa membangun akhlak yang mulia. Mulai dari yang kecil. Mulai dari yang banyak, ada beberapa yang perlu kita bahas. Tapi karena waktu ini ada beberapa hadis, ada banyak hadis-hadis yang mengangkat masalah budi pekerti, masalah muamalah terhadap sesama muslim ataupun di luar muslim. Yang di luar muslim banyak ya, hak kita terhadap muslim, hak kepada tetangga kita yang non muslim itu banyak. Mereka juga punya hak, kita juga wajib menghormati mereka. Itulah indahnya Islam, itulah indahnya ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menambah cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga tadi menimbulkan rasa cinta kita, keinginan kita untuk dapat selalu senantiasa mengamalkan sunnah, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang muda, mulai dari saat ini. Ahabul amal adwa muhawain kola, sebaik-baiknya amal yang paling awal cintai adwa muhawal, yang istiqomah, yang terus menerus, yang kontinu. Wa'ikal, walaupun amal itu ringan, jawab salam, senyum, ya senyum itu ibadah kan gitu. Senyum, jawab salam, udah gitu, ya mudah-mudah aja lah. Yang mudah-mudah nanti kita akan sedikit meningkat ke amalan yang lebih tinggi lagi. Yang mungkin yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti kita bisa teruskan tanya jawabnya di sesi pertama ya. Karena memang sudah masuk waktu isya. Mari kita tutup saja taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang
Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam